Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu yang berjudul klasifikasi citra objek menggunakan convolutional network neural network CNN pada dataset CIFAR 10 yang beranggotakan yang pertama Emreza Afdillah, yang kedua Pramudani Wana Fajri, dan yang ketiga Togi Marito Manurung. Baiklah, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Togi. Oke, yang pertama ada penjelasan masalah klarifikasi citra. Pada proyek ini permasalahan yang diselesaikan adalah klarifikasi citra, yaitu bagaimana sebuah sistem komputer dapat mengenali dan mengelompokkan gambar ke dalam kelas tertentu secara otomatis. Manusia dengan mudah dapat membedakan gambar pesawat, mobil, atau hewan hanya dengan melihat, namun bagi komputer, gambar hanyalah komputasi angka berupa nilai dengan melihatnya. Oleh karena itu dibutuhkan metode khusus agar komputer dapat memahami pola visual dalam citra. Kasus klarifikasi ini sangat relevan dalam kehidupan nyata, misalnya pengenalan wajah, sistem keamanan, deteksi objek pada kendaraan otonom, klasifikasi gambar medis. Tujuan dari proyek ini adalah membangun model deep learning yang mampu mengenali dan mengklarifikasikan gambar secara otomatis dengan tingkat akurasi yang baik. Alasan menggunakan deep learning CNN adalah dipilih karena metode ini sangat efektif dalam mengenali data kompleks seperti citra. Dibandingkan metode machine learning konvensional, deep learning mampu mengekstraksi fitur secara otomatis tanpa perlu mendefinisikan fitur secara manual. Keunggulan CNN antara lain mampu mengenali pola visual seperti tepi, tekstur, dan bentuk. Memiliki convolution layer yang efektif untuk ekstraksi fitur, lebih efisien dan akurat untuk tugas klarifikasi citra. Oleh karena itu, CNN menjadi pilihan utama dalam proyek ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah dataset CIFAR Min10 yang merupakan dataset standar dalam bidang computer vision. CIFAR 10 memiliki karakteristik sebagai berikut. Total 60.000 gambar berwarna, terdiri dari 10 kelas yaitu airplane, automobile, bird, car, deep, dog, frog, horse, ship, dan truck. Dataset dibagi menjadi 50.000 data training dan 10.000 data testing. Data ini sudah tersedia langsung di library TensorFlow sehingga memudahkan proses pengambilan dan pengolahan data. Yang keempat ada processing data. Sebelum data digunakan untuk melatih model, dilakukan tahap pre-processing. Langkah pre-processing yang dilakukan adalah normalisasi data, yaitu mengubah nilai pixel dari rentang 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 dengan cara membagi seluruh nilai pixel dengan 255. Tujuan processing ini adalah mempercepat proses training, membantu model melakukan konversi lebih baik, menghindari nilai yang terlalu besar dalam perhitungan. Yang kelima ada arsitektur CNN. Model CNN dibangun terdiri dari beberapa lapisan utama, yaitu convolution layer digunakan untuk mengekstraksi fitur dari citra, menggunakan fitur mendeteksi pola seperti tepi dan tekstur, menggunakan fungsi aktivisa ReLU. Max Bowling Layer berfungsi untuk mengurangi ukuran fitur map, mengurangi kompleksitas model, dan membantu mencegah overfitting. Yang ketiga ada flatten layer, mengubah vector map 2D menjadi vector ID. Yang keempat adalah fully connected layer, digunakan untuk proses klasifikasi, menggunakan ReLU pada hidden layer, menggunakan softmax pada output layer untuk menghasilkan probabilitas kelas. Yang keenam ada training dan validasi model. Pada tahap training, model dilatih menggunakan data training sebanyak beberapa approach. Parameter utama training. Yang pertama ada optimizer ADEM, kedua ada loss functions per categorical cross entropy, yang keempat ada batch size 64 dan effort 10. Selama training, model juga melakukan validation menggunakan sebagian data training untuk memantau performa model dan mencegah overfitting. Hasil training ditampilkan dalam bentuk grafik akurasi dan loss sehingga dapat dilihat perkembangan model dari setiap approach. Yang ketujuh adalah evaluasi hasil. Setelah proses training selesai, model diuji menggunakan data testing yang belum pernah dilihat sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui yang pertama ada akurasi model pada data baru, yang kedua ada kemampuan generalisasi model.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mampu melakukan klasifikasi citra dengan akurasi yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan prediksi. Yang ke-8 ada analisis performa model. Berdasarkan grafik akurasi dan loss, akurasi training dan validation meningkatkan seiring bertambahnya pods. Namun masih terdapat keterbatasan model karena yang pertama ada ukuran gambar kecil, arsitektur CNN masih sederhana, dan jumlah efforts relatif sedikit. Untuk peningkatan performa dapat dilakukan, yang pertama menambah jumlah convolution layer, data argumentasi, dan menambah post training. Yang ke-9 ada kesimpulan, berdasarkan hasil eksperimen dapat disimpulkan bahwa deep learning dengan arsitektur CNN efektif untuk mengklarifikasi citra. Yang kedua ada model mampu mempelajari pola visual dataset CIFAR 10. Yang ketiga adalah processing dan arsitektur jaringan yang sangat berpengaruh terhadap performa model. Proyek ini membuktikan bahwa CNN dapat digunakan sebagai solusi untuk permasalahan klasifikasi citra dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk kasus yang lebih kompleks. Selanjutnya ada penjelasan codingnya akan dijelaskan oleh Pramudani Ivana Fajri. Baiklah, untuk codingan pertama digunakan untuk menyiapkan library utama dalam pembuatan dan pelatihan model deep learning atau CNN. TensorFlow digunakan sebagai framework utama untuk membangun dan melatih jaringan saraf. Keras, layers, dan models dipakai untuk membuat lapisan serta struktur model CNN. Matplotlib digunakan untuk menampilkan gambar dan grafik hasil training. Sedangkan NumPy berfungsi untuk mengolah data numerik dan array seperti normalisasi dan manipulasi data sebelum masuk ke model. Lanjut ke codingan kedua. Kode ini digunakan untuk membuat dataset CIFAR 10 dan menyiapkan label kelasnya. TF Crush Dataset CIFAR 10 load data berfungsi untuk mengunduh dan membagi dataset CIFAR 10 secara otomatis menjadi data latih. Xtrend dan YTrend dan data uji Xtest dan YTest, di mana X berisi gambar berukuran 32 x 32 pixel dan Y berisi label kelasnya. Sementara itu, class names adalah daftar nama kelas yang sesuai dengan label angka pada dataset CIFAR 10, sehingga hasil prediksi model dapat diterjemahkan dari angka menjadi nama objek seperti pesawat, mobil, kucing, dan lainnya. Lanjut ke codingan ketiga, digunakan untuk menampilkan contoh gambar dari dataset CIFAR 10 beserta labelnya. PLT figure untuk mengatur ukuran tampilan gambar. Lalu perulangan for menampilkan 9 gambar pertama dari data latih dalam bentuk grid 3x3 menggunakan PLT subplot. PLT IMSO digunakan untuk menampilkan gambar. PLT title digunakan untuk menampilkan nama kelas sesuai label gambar. Dan PLT axis untuk menghilangkan garis sumbu agar tampilan lebih rapi. Terakhir ada PLT show digunakan untuk menampilkan seluruh gambar ke layar. Lanjut ke codingan keempat. Kode ini digunakan untuk normalisasi data gambar. Nilai pixel pada Xtrand dan Xtest yang awalnya berada pada rentang 0 sampai 255 dibagi dengan 255.0 sehingga berubah menjadi 0 sampai 1. Tujuannya agar proses training model CNN lebih stabil dan cepat. Karena jaringan saraf bekerja lebih baik jika input berada pada skala nilai yang kecil dan seragam. Lanjut ke codingan kelima. Kode ini digunakan untuk membangun arsitektur model CNN untuk klasifikasi gambar CIFAR 10. Model dibuat Kode ini digunakan untuk membangun arsitektur model CNN untuk klasifikasi gambar CIFAR 10. Model dibuat secara berurutan menggunakan sekuensial. Lapisan conv 2D pertama dengan 32 filter berukuran 3x3 dan aktivasi ReLU berfungsi untuk menangkap pola dasar gambar seperti tepi dan warna dengan input shape sesuai ukuran gambar CIFAR 10. Setelah itu,
Max Polling 2D digunakan untuk mengurangi ukuran fitur agar komputasi lebih efisien. Lapisan konfig 2D kedua dan ketiga dengan 64 filter berfungsi untuk mengenali fitur yang lebih kompleks seperti bentuk dan pola objek, dan diikuti max polling untuk merangkum informasi penting. Setelah proses ekstraksi fitur selesai, Flatten mengubah data dua dimensi menjadi satu dimensi agar bisa diproses oleh dense layer. Dense 64 neuron dengan ReLU berfungsi untuk mengolah fitur akhir, sedangkan Dense 10 neuron dengan softmax menghasilkan probabilitas untuk 10 kelas cipher 10, sehingga model dapat menentukan kelas gambar yang paling mungkin. Baiklah, codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Reza. Baiklah, di sini codingan ke-6 yaitu model compile. Itu untuk atur cara belajar. Di sini ada optimizer, loss, matrix. Di sini Adam artinya itu cara update otak biar makin pintar. Loss seberapa salah tebakan model. Terus accuracy seberapa sering benar. Selanjutnya itu ke codingan ke-7, history model fit, training model. Di sini proses belajarnya itu data training, belajar 20%, data dicek validasi diulang 10 kali. Itu log yang muncul yaitu accuracy naik, model makin pintar, terus loss turun, kesalahan makin kecil. Yang ke-8, codingan ke-8, ini evaluasi dengan data tes. Ujian akhirnya itu model diuji pakai data yang belum pernah dia lihat. Artinya dari 100 gambar baru, sekitar 68 ditebak benar. Terus yang ke-9, codingan 9, visualisasi grafik. Ini dibuat melihat apakah model belajar dengan sehat, check overfitting atau tidak, terus train dan validation naik bareng, loss turun stabil. Ini 10 itu prediksi gambar baru yang terjadi, model nebak semua gambar tes, terus ambil satu gambar dari ini, terus cari kelas dengan probabilitas terbesar dan menampilkan hasilnya. Baiklah, itu saja. Dilanjutkan dengan moderator. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.